Halo anime lovers, kembali lagi dengan alur cerita Detektif Conan. Sebelum kita ke alur ceritanya, silahkan subscribe, like dan komennya, untuk mendukung channel ini agar menjadi berkembang. Berawal dari Kogoro dan Conan menemani Ran dan Sonoko berbelanja. Namun tiba-tiba mereka digemparkan oleh penemuan sesosok perempuan tewas di dalam toilet, dengan luka cekikan di lehernya. Polisi menemukan identitas mayat wanita berpakaian gotik itu, bernama Kuze Mihiro. Sebelumnya Conan teringat, jika sebelum kematiannya ia melihat perempuan itu datang ke sebuah restoran. Dia terlihat sedang menunggu seseorang, wanita itu hanya memesan air putih, namun kemudian pergi ke toilet sebelum memesan makanan. Ketika Mihiro pergi, seorang wanita bernama Soudo Yuika datang. Wanita itu diduga orang yang Mihiro tunggu. Tidak lama terdengar keributan di luar, tepatnya di toilet tempat Mihiro ditemukan tewas. Polisi yang datang mencurigai Yuika sebagai tersangka, namun Yuika memiliki alibi yang sempurna. Polisi kemudian meminta keterangan dari pelayan restoran. Bahkan gelas yang pecah bekas Mihiro pakai pun diminta polisi untuk diselidiki. Selanjutnya Yuika mengajak polisi ke toko baju, tempat Mihiro membeli baju gotiknya. Di sana Yuika mengatakan, jika kemarin malam tepatnya ketika Mihiro berbelanja pakaian, Yuika sedang berada di Fukuoka, dan baru sampai di Haneda. Selanjutnya langsung pergi ke restoran daerah Shinjuku, untuk bertemu dengan Mihiro, hingga peristiwa itu terjadi. Conan yang sedang berpikir, dibuat terpukau ketika melihat Ran memakai baju gotik. Ran terlihat manis dan imut di mata Conan, walaupun ada Sonoko yang memakai baju yang sama. Kembali ke kasus, Inspektur Megure mendapatkan kabar, jika pada pecahan gelas hanya ditemukan sidik jari Mihiro. Sedangkan Conan menelpon Takagi, menanyakan tempat yang tidak biasanya bersih. Takagi mencoba memeriksa kembali TKP, dan hanya menemukan penutup kertas tisu yang bersih. Mendengar itu Conan seperti mengerti sesuatu. Di lain sisi Yuika yang merasa tidak bersalah meminta izin untuk pergi, namun Inspektur Megure yang masih merasa janggal menahannya. Tidak hanya Inspektur Megure, sejak awal pun Conan telah yakin jika Yuika adalah pelakunya. Maka Conan dengan polosnya sengaja memancing reaksi Yuika, dengan bertanya, mengapa gelas bekas Mihiro yang pecah tidak ada bekas lipstiknya, sedangkan Mihiro memakai lipstik berwarna gelap. Selain itu mengapa Yuika ketika datang menunggu Mihiro dari toilet, memilih duduk di tempat Mihiro duduk, karena biasanya seseorang yang sedang janjian akan memilih duduk berseberangan. Kogoro yang awalnya meyakini jika Yuika tidak bersalah, tiba-tiba terduduk dan tertidur. Dan pertunjukan analisis Conan pun dimulai, melalui Kogoro tidur. Soudo Yuika, sudah jelas adalah pelakunya. Lalu bagaimana caranya? Yuika berhasil datang ke kafe dalam 10 menit, setelah kepergian Mihiro ke toilet. Sedangkan jarak antara kafe ke toilet taman, berjarak 30 menit jika bolak-balik ke kafe. Terdengar sangat sulit jika dilakukan tersangka, namun akan mungkin terjadi, jika pembunuhan dilakukan sebelum kedatangan Mihiro ke kafe. Artinya Mihiro telah tewas sebelum datang ke kafe. Lalu siapakah yang datang menyerupai Mihiro? Kostum gotik yang dipakai dan riasan wajah cukup mencolok, sehingga orang-orang yang melihat tidak akan mengenali wajah aslinya. Padahal, wanita yang dianggap sebagai Mihiro yang datang, sebenarnya adalah Yuika. Yuika berperan sebagai Mihiro dan dirinya, untuk membuat alibi. Yuika bahkan sampai mencuri gelas kafe, dan mengajak Mihiro minum agar sidik jari Mihiro menempel pada gelas yang dia curi. Setelah mendapatkan gelas yang dipenuhi sidik jari Mihiro, Yuika memulai skenario untuk memperkuat alibinya. Pertama, Yuika datang ke kafe memakai kostum gotik dengan menyamar menjadi Mihiro. Pakaian dan riasan yang mencolok membuat pengunjung tidak akan mengenali wajahnya. Selanjutnya Yuika memesan minum agar dapat menukar gelas yang terdapat sidik jari Mihiro. Setelah itu Yuika pergi ke toilet. Setelah 10 menit, Yuika kembali ke kafe dengan menjadi dirinya sendiri. Dia duduk di tempat yang sebelumnya dia duduki ketika menjadi Mihiro. Dia sengaja menumpahkan air dan memecahkan gelasnya, agar dia dapat membersihkan jejak tempat duduk ketika dia menjadi Mihiro. Sedangkan mengenai kostum yang dipakai Mihiro, ternyata Yuika menyuruh Mihiro untuk membeli baju kembar. Yuika merayu Mihiro untuk memakai fashion kembar, yaitu mulai dari pakaian hingga riasan yang mirip. Fashion itu memang sedang tren, persis seperti yang dipakai Sonoko dan Ran. Mendengar penjelasan Conan melalui Kogoro, Yuika masih saja mengelak,
namun bukti berupa cakaran di tangan sebelah kiri Yuika, ketika mencekik Mihiro tidak dapat disangkal lagi, bahkan darah Yuika karena cakaran itu pun, menetes dan mengenai tempat tisu toilet di bilik sebelahnya. Itulah mengapa penutup tisu itu terlihat bersih dari yang lainnya, karena pelaku telah mengelap bekas darah yang menempel pada tutup tisu, namun tim forensik telah memeriksa, dan terdapat reaksi luminol pada tutup tisu itu. Semua bukti yang dipaparkan, membuat Yuika bungkam dan akhirnya mengakui motif mengapa ia tega membunuh sahabatnya itu. Tidak ada asap jika tidak ada api. Dendam dan sakit hati menjadi motif utama. Yuika merasa Mihiro telah mengambil segalanya dari hidupnya. Terkadang sahabat yang tumbuh bersama, menjelma seperti saudara kandung, belum tentu bisa saling memahami satu sama lain. Sama halnya seperti kasus Yuika dan Mihiro. Hanya karena Mihiro terlalu bergantung pada Yuika, hingga membuat Mihiro menjauhkan Yuika dengan lingkungan sekitarnya, Mihiro hanya ingin Yuika untuknya, tanpa mengerti perasaan Yuika, jika Yuika pun menginginkan kehidupan lainnya. Namun tindakan Yuika pun sangat salah, karena dengan tega dia sampai membunuh sahabatnya itu. Sampai jumpa dengan alur berikutnya.